Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan mempelajari pendidikan agama Islam untuk materi mengasah pribadi yang unggul dengan tata krama, santun, dan malu. Tata krama. Tata krama merupakan norma-norma pergaulan yang berkaitan dengan kebiasaan dalam bertindak maupun bertutur kata yang berlaku atau disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Tata krama ini antara satu daerah akan berbeda dengan daerah lain. Meskipun demikian, maksud dan tujuan adanya tata krama semuanya dalam rangka mewujudkan hubungan yang harmonis dan rasa tentram di dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan tata krama, orang yang lebih muda dapat menghargai yang lebih tua, demikian sebaliknya, orang yang lebih tua dapat menyayangi yang lebih muda. Rasa menghormati, menghargai, dan menyayangi tersebut kemudian tercermin dalam perilaku, penampilan, dan perkataan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya Ibnu Sarh berkata dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, siapa yang tidak menyayangi orang yang kecil di antara kami dan tidak mengerti hak orang yang lebih besar di antara kami, maka ia bukan dari golongan kami. Hadis riwayat Abu Dawud. Tata krama ini sering disebut dengan etika. Etika artinya norma-norma, nilai-nilai moral, kaidah-kaidah, dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Maka tata krama ini meliputi yang pertama, tata krama dalam berkomunikasi lisan. Dalam berkomunikasi lisan, yang pertama, berbahasa yang baik dan sopan, memilih kata-kata dan kalimat yang tepat, dan menghindari kata-kata yang kotor dan menyinggung perasaan lawan bicara. Yang kedua, ketika berbicara dengan orang yang lebih tua atau yang dituakan, hendaknya menjaga pandangan mata dengan cara agak sedikit ditundukkan. Demikian pula merendahkan volume suara dari lisan kita. Yang ketiga, di beberapa daerah berlaku ketentuan tidak boleh memposisikan diri lebih tinggi dari lawan bicara. Yang keempat, memperhatikan dan mengarahkan pandangan kepada lawan bicara dengan sopan. Yang kelima, tidak mendominasi pembicaraan, menjadi pendengar yang baik dengan memberi kesempatan kepada lawan bicara untuk bicara. Yang keenam, tidak memotong pembicaraan lawan bicara. Yang ketujuh, tidak berbicara sambil berkaca pinggang atau menunjuk-nunjuk ke arah lawan bicara. Yang kedelapan, ketika dalam posisi bertiga, tidak berbicara dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh salah satu dari mereka. Tidak boleh berbisik-bisik berdua tanpa memperdulikan teman yang lain. Yang kesembilan, menghindari bergurau yang berlebihan dan tertawa terbahak-bahak. Yang kesepuluh, ketika memulai berbicara dengan alat komunikasi, ucapkan salam, mengenalkan diri, dan memastikan bahwa lawan bicara adalah orang yang kita maksud. Pada saat pembicaraan akan berakhir, maka mengucapkan terima kasih, menutup pembicaraan, dan mengucapkan salam. Tata krama yang kedua yaitu tata krama berkomunikasi di media sosial. Sama halnya ketika berkomunikasi di dunia nyata, berkomunikasi di dunia maya pun harus mengedepankan sopan santun dan tata krama. Tata krama dalam hal apapun harus tetap diutamakan, seperti pada masang status atau tweet, chatting, posting foto, video, link, note, tagging, follow, atau add, dan memilih profil fitur. Dan juga pilihlah kata-kata dan kalimat yang baik ketika menggunakan media sosial. Ketika mengunggah gambar atau meme atau sejenisnya, pilihlah gambar atau meme yang baik dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Tata krama yang ketiga, tata krama dalam bersikap. Yang pertama, jangan silangkan kaki dan tangan. Kedua, lakukan kontak mata dalam tempo yang singkat, jangan menatapnya berlama-lama. Yang ketiga, buatlah jarak antara kedua kaki agar menunjukkan bahwa kita dalam keadaan nyaman dan percaya diri. Yang keempat, posisikan bahu dalam keadaan santai. Hal ini untuk menunjukkan bahwa kita tidak dalam kondisi tegang. Yang kelima, mengangguk kecil ketika lawan bicara sedang berbicara. Hal ini menandakan bahwa kita memang sedang mendengarkan dan memperhatikan. Yang keenam, tampakkan muka berseri, tersenyum, atau tertawa pada situasi dan kondisi yang tepat. Tata krama yang keempat, tata krama dalam berpakaian.
Fungsi berpakaian adalah untuk menutupi aurat dan untuk memperindah jasmani manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-A'raf ayat 26 yang artinya, "Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik." Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Aurat merupakan bagian tubuh yang harus tertutup sehingga terjaga dari pandangan orang lain. Aurat laki-laki dewasa adalah antara pusar dan lutut. Aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Jika bagian tubuh yang merupakan aurat tersebut tertutupi oleh pakaian, akan terjaga dari pandangan-pandangan orang di sekitar, serta terjaga dari gangguan yang tidak diinginkan karena dipicu oleh pandangan. Manfaat tata krama. Yang pertama, membuat seseorang disegani, dihormati, disenangi, bahkan dicintai oleh orang lain. Yang kedua, menjalin hubungan baik dengan orang lain. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri dalam setiap situasi. Yang keempat, menciptakan suasana yang nyaman dalam berbagai situasi, baik itu lingkungan keluarga, pergaulan, maupun tempat di mana Anda belajar atau bekerja. Yang kelima, dapat meningkatkan karir seseorang. Kemudian santun. Santun adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik. Santun ini mencakup dua hal, yakni santun dalam ucapan dan santun dalam perbuatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Al-Asyad Al-Asri, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sikap yang dicintai oleh Allah, yaitu sifat santun dan malu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sifat santun ini harus dilaksanakan di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83 yang artinya, "Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang." Manfaat sikap santun. Yang pertama, mudah diterima oleh orang lain, yaitu sikap santun akan menjadikan seseorang disenangi orang lain, sehingga mudah diterima oleh orang lain. Kemudian, menunjang kesuksesan, yaitu banyak pengusaha sukses ditunjang oleh sikap santun yang ditunjukkannya. Pembeli, pelanggan, karyawan, dan rekan sejawat akan senang bergaul dengannya. Relasinya bertambah banyak sehingga akan menambah kesuksesannya. Kemudian, dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang memiliki sikap santun. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga demikian. Bahkan beliau juga memiliki sikap lemah lembut dan santun yang luar biasa. Kemudian malu. Malu adalah menahan diri dari perbuatan jelek, kotor, tercela, dan hina. Sifat malu ini terkadang merupakan sifat bawaan dan juga bisa merupakan hasil latihan. Namun demikian, untuk menumbuhkan rasa malu perlu usaha, niat, ilmu, serta pembiasaan. Rasa malu merupakan bagian dari iman, karena dapat mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan dan mencegahnya dari kemaksiatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, iman adalah pokoknya, cabangnya ada 70 lebih, dan malu termasuk cabangnya iman. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa malu merupakan salah satu cabang iman. Seseorang malu untuk mencuri jika ia beriman, malu berdusta jika ia beriman. Juga seorang wanita malu membuka atau menunjukkan auratnya jika ia beriman. Jika sifat malu berkurang dan mulai luntur, pertahanan diri dalam menghadapi godaan nafsu mulai menipis. Malu merupakan salah satu benteng pertahanan seseorang dalam menghindari perbuatan maksiat. Malu juga merupakan faktor pendorong bagi seseorang untuk melakukan kebaikan.
Manfaat sifat malu. Yang pertama, mencegah dari perbuatan tercela, yaitu seseorang yang memiliki sifat malu akan berusaha sekuat tenaga menghindari perbuatan tercela, sebab ia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, mendorong berbuat kebaikan. Rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendorong seseorang berbuat kebaikan, sebab ia tahu bahwa setiap perbuatan manusia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Kemudian, mengantarkan seseorang menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang memiliki rasa malu akan senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.